Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Megawana. Nama saya Anita Nurhalisa. Saya Tedania Megatama. Di sini kami akan menjelaskan analisis perusahaan Shopee dengan menerapkan sistem CRM, AI, dan SCM. Ngomongin soal belanja online, siapa sih yang nggak kenal Shopee? Tapi udah pada tahu belum gimana awal mulanya Shopee berdiri dan sampai sebesar sekarang? Yuk kita bahas sedikit sejarahnya. Jadi Shopee itu pertama kali didirikan tahun 2015 dan kantornya ada di Singapura. Shopee sendiri adalah bagian dari Group atau yang dulu lebih dikenal dengan Garena. CEO-nya sekarang itu bernama Chris Feng yang dulunya pernah kerja di Zalora dan Lazada. Awalnya Shopee fokusnya di jual beli antara pengguna saja atau yang biasa disebut customer to customer atau chat to chat. Tapi sejak tahun 2017 ini Shopee mulai merambah ke model bisnis to customer atau B2C lewat peluncuran Shopee Mall yang isinya produk-produk dari toko atau brand yang resmi. Jadi sekarang nggak cuma antar pengguna saja, tapi juga langsung dari bisnis ke pembeli. Dari sisi pengiriman, Shopee nggak cuma kerjasama sama banyak kurir, tapi juga udah punya layanan pengiriman sendiri yaitu bernama Shopee Express yang mulai aktif dipakai sejak tahun 2020 buat beberapa penjual tertentu. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah definisi CRM, AI, dan SCM dalam perusahaan Shopee. Kalau tadi kita udah bahas soal sejarah Shopee, sekarang kita lanjut ke sistem-sistem canggih yang dipakai Shopee biar bisa jalanin bisnisnya dengan lancar. Ada 3 hal penting nih ya yang bakal aku bahas. Yang pertama ada CRM, AI, dan SCM. Nah, apa sih itu? Yang pertama ada CRM atau Customer Relationship Management. Intinya ini sistem yang dipakai Shopee buat ngatur hubungan sama pelanggannya, baik itu pembeli maupun penjual. Tujuannya tentu buat meningkatin kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lewat CRM, Shopee bisa menyatet riwayat transaksi, kasih rekomendasi produk, sampai memantau status pengiriman. Lanjut ke yang kedua ada AI atau Artificial Intelligence. Shopee pakai AI di banyak bagian, misalnya buat nyesuaiin rekomendasi produk, fitur pencarian visual, chatbot otomatis di customer service, sampai analisis data. Semua ini bikin pengalaman pengguna jadi lebih profesional dan efisien. Dan yang terakhir ada SCM atau Supply Chain Management. Ini sistem yang ngatur semua alur barang, informasi, dan uang dari pemasok sampai ke tangan pembeli. Dengan SCM, Shopee bisa ngatur proses penjualan dan pengiriman jadi lebih cepat, hemat biaya, dan tetap memuaskan pelanggan. Ini juga yang bikin Shopee bisa bersaing di dunia e-commerce yang makin ketat. Oke, setelah kita bahas CRM, AI, dan SCM secara teori, yuk sekarang kita lihat bagaimana penerapan nyatanya di Shopee. Nggak sekedar cuma konsep, Shopee juga udah benar-benar pakai teknologi ini dalam operasional sehari-harinya. Nah, ini dia beberapa contohnya. Yang pertama, penerapan AI di Shopee. Shopee pakai AI buat customer service mereka, misalnya ada chatbot atau asisten toko AI toko yang bisa menjawab pertanyaan pembeli 24 jam non-stop, kayak soal pesanan produk, info produk, atau pengembalian barang. Selain itu ada juga FAQ otomatis yang bisa menyesuaikan data pertanyaan yang sering ditanya pengguna. Bahkan Shopee pakai AI buat menganalisis ulasan dan komentar dari pelanggan biar mereka tahu pesan orang-orang tentang produk atau layanannya. Lalu AI juga dibuat untuk personalisasi pengalaman penggunaan. Jadi misalnya kamu sering baju nih, Shopee bakal nunjukin rekomendasi baju yang sesuai selera kamu di halaman utamanya. Ini semua berdasarkan riwayat pencarian dan belanja kamu. Yang keren lagi, AI juga bantu Shopee buat prediksi permintaan produk. Misalnya pas momen kayak Lunas, Ramadan, Natal, atau tanggal kembar, AI juga bakal bantu Shopee dan penjual siapin toko yang cukup. Jadi nggak kehabisan barang atau kebanyakan barang simpenan. Terus dari sisi SCM atau Supply Chain Management, Shopee juga udah maju banget. Di bidangnya, mereka pakai teknologi barcode dan RFID biar proses simpan dan ambil barang jadi lebih cepat dan praktis. Buat data barang, Shopee punya sistem yang cukup lengkap dari pengajuan sampai verifikasi dan pengembalian barang. Dan datanya dianalisis juga loh, buat tahu apakah ada masalah di produk atau pengiriman.
Shopee juga kasih fitur komunikasi buat para penjual supaya mereka berkoordinasi soal stok pesanan dan pengiriman. Jadi kalau ada kesalahan, mereka bisa langsung diperbaiki. Yang terakhir di bagian CRM, Shopee juga gak kalah keren. Misalnya mereka kirim notifikasi atau email yang dipersonalisasi, kayak ngingetin barang yang masih dikeranjang, info promo yang sesuai minat kamu, atau update dari toko favoritmu. Mereka juga punya Shopee Rewards, yaitu program loyalitas dan dikasih benefit ke pengguna setianya. Jadi mereka sering belanja, makin tinggi levelnya, dan bisa dapetin voucher eksklusif, cashback, atau promo spesial ini. Dan tentu saja, Shopee juga pakai data dari CRM ini buat analisis tren belanja dan preferensi pengguna, supaya rekomendasi dan strategi pemasaran mereka makin tepat sasarannya. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi Shopee. Walaupun Shopee sudah punya sistem yang canggih dan banyak fitur keren, tapi tetap aja namanya perusahaan besar pasti punya tantangan yang harus dihadapi. Nah, berikut ini beberapa tantangan utama yang dihadapi Shopee dalam operasionalnya. Pertama, karena Shopee itu mengelola jutaan data pengguna dan transaksi setiap harinya, mereka harus terus meningkatkan keamanan data. Jadi penting banget buat Shopee buat jaga privasi pengguna dan pastiin sistem mereka aman dari ancaman siber. Yang kedua, Shopee beroperasi di banyak negara di Asia dan masing-masing punya gaya belanja dan kebiasaan yang berbeda-beda. Ini jadi tantangan tersendiri karena Shopee harus bisa menyesuaikan layanan dan teknologinya biar tetap relevan dan sesuai kebutuhan pasar lokal. Dan yang terakhir, dari sisi teknis, aplikasi juga gak lepas dari masalah. Beberapa pengguna ngeluh soal aplikasi yang lebih lama, bug, atau bahkan fitur pelacakan pengiriman yang kurang akurat. Nah, walaupun Shopee sudah pakai AI untuk bantu di bagian ini, tapi sistem AI pun bisa error dan kadang malah bikin aplikasi jadi close atau crash. Peluang yang dihadapi Shopee. Setelah tahu tantangan yang dihadapi Shopee, sekarang kita balik ke sisi positifnya. Di balik tantangan, tentu selalu ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Nah, berikut ini beberapa peluang besar yang bisa dimaksimalkan Shopee ke depannya. Yang pertama, kita semua bisa lihat sendiri kalau belanja online makin lama makin ramai. Nah, pertumbuhan pasar e-commerce ini jadi peluang besar untuk Shopee buat terus berkembang dan makin kuat di pasar, apalagi di Asia Tenggara yang peminat belanja online-nya tinggi banget. Yang kedua, ada juga peluang dari sisi teknologi yang terus berkembang. Shopee bisa manfaatin teknologi kayak algoritma canggih dan machine learning buat meningkatin layanan mereka, misalnya dari segi rekomendasi produk, efisiensi sistem, dan pengalaman pengguna yang lebih personal. Dan yang terakhir, Shopee punya akses ke big data alias kumpulan data yang super besar dari pengguna mereka. Data ini bisa dipakai buat analisis tren, kebiasaan belanja, dan preferensi pengguna. Hasilnya, Shopee bisa bikin keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategi pemasaran yang lebih jitu. Setelah tadi kita bahas peluang yang bisa dimanfaatkan Shopee, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu ancaman. Meskipun Shopee punya banyak potensi buat terus berkembang, tetap aja ada hal-hal yang bisa jadi hambatan kalau nggak diantisipasi dengan baik. Yang pertama, nggak semua pelaku UMKM ini yang gabung di Shopee udah punya literasi digital yang oke. Banyak dari mereka masih bingung soal teknologi baru atau cara baca data penjualannya. Ya, itu bisa bikin mereka nggak maksimal pakai fitur-fitur yang udah disediain Shopee, yang sebenarnya itu bisa membantu banget ningkatin penjualan mereka. Yang kedua, Shopee juga harus siap menghadapi kebijakan pemerintah yang bisa berubah-ubah di tiap negara. Sampai sekarang belum ada nih undang-undang khusus yang untuk mengatur e-commerce. Jadi kalau ada masalah, biasanya masih pakai UU Perlindungan Konsumen Umum. Nah, ini bisa bikin operasional dan pengembangan teknologi Shopee jadi agak terbatas atau terganggu. Dan terakhir, ancaman dari sisi teknis juga ada, kayak serangan DDoS atau malware. Kalau sistem Shopee kena serangan yang kayak gini nih, bisa banget ganggu operasional, bahkan ngancam keamanan data pengguna, yang dimana itu pastinya nanti bakal buat reputasi Shopee jadi turun. Itulah penjelasan dari kami tentang penerapan sistem CRM, AI, dan SCM pada perusahaan Shopee. Melalui pemaparan ini, kami berharap teman-teman dapat lebih memahami bagaimana pentingnya sistem informasi dalam mendukung strategi operasional dalam perusahaan, terutama di industri e-commerce yang terus berkembang. Terima kasih sudah menyimak video kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Maaf
Assalamualaikum.